Selamat pagi pemirsa, John Herdman resmi diperkenalkan oleh Erick Thohir. Selain itu, John Herdman menyatakan akan tetap mencari pemain keturunan seperti yang dilakukan oleh Shin Tae-yong. Ian Maatsen, Pascal Struijk, Tristan Geuger, Jayden Osterwolde masuk daftar naturalisasi. Di sisi lain, inilah respon mengejutkan calon pemain yang akan dinaturalisasi ketika mendengar kabar ini. Yeah, I heard the news that John Herdman is looking for more naturalized players. I hope the Indonesian national team keeps improving, and let's just see what happens next. Benarkah demikian? Simak berita lengkapnya sekarang juga. Guncang langit Eropa untuk misi perburuan pemain naturalisasi. John Herdman akan keliling Eropa akhir Januari, bertemu diaspora sekaligus cari pemain naturalisasi baru. Rencana gila ini siap mengubah wajah sepak bola kita selamanya. Apakah ini potongan puzzle terakhir yang akan membawa kita terbang tinggi ke Piala Dunia 2030? Temukan nama-nama bintang yang sedang dibidik dan saksikan analisis lengkapnya sekarang. Sinar terang yang membutakan. Komentar Erick Thohir usai John Herdman resmi latih timnas Indonesia. Di balik sambutan hangat, tersimpan peringatan keras dari fans Garuda. Hey Mr. Herdman, jangan sampai Anda lebih bersinar dari Pak Ketum PSSI. Simak drama di balik layar dan tuntutan netizen yang bikin merinding. Tonton video ini sampai habis. Ledakan standar tinggi yang mengguncang jiwa. Mantap, top Marco top, STY-isme kembali. John Herdman bicara soal Piala AFF 2026, akan gunakan pemain lokal dan tidak akan panggil diaspora. Inilah yang selama ini dinanti-nantikan oleh para pecinta sepak bola tanah air, sebuah keberanian luar biasa yang membangkitkan kebanggaan nasional. Apakah strategi ini akan menjadi kunci kejayaan atau justru sebuah risiko besar? Buktikan sendiri detail strateginya dengan menyaksikan berita selengkapnya. Tangan kanan Shin Tae-yong yang dirindukan. Nova Arianto diboyong jadi asisten pelatih lokal John Herdman di timnas Indonesia. Begini kata Sumarji. Ada misi rahasia di balik penunjukan Coach Nova untuk menularkan standar baja ala STI kepada sang pelatih baru. Siapkan jantung Anda melihat kolaborasi hebat yang bakal membuat rival kita gemetar. Tonton video ini sekarang untuk mengetahui kebenaran di baliknya. Sebelum kita lanjut ke berita lengkapnya, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan notifikasi channel Bolcast agar kalian gak ketinggalan berita terbarunya. Misi rahasia John Herdman di Eropa menjemput kepingan-kepingan diaspora menuju Piala Dunia 2030. Selasa, 13 Januari 2026, suasana di Ballroom Hotel Mulia, Senayan resmi menjadi saksi bisu dimulainya era baru sepak bola Indonesia. John Herdman, pria asal Inggris yang sukses membawa Kanada ke Piala Dunia, telah resmi diperkenalkan oleh PSSI sebagai nahkoda anyar skuad Garuda. Namun, di balik seremonial tersebut, sebuah kabar liar mulai berembus kencang di jagat media sosial dan forum-forum pecinta sepak bola. Herdman tidak akan berlama-lama di Jakarta. Ia dikabarkan telah menyiapkan tiket penerbangan ke Eropa pada akhir Januari ini. Secara faktual, John Herdman baru saja menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun dengan opsi perpanjangan. Dalam konferensi pers perdananya hari ini, Herdman menegaskan optimismenya. Ia juga mengonfirmasi telah menghubungi lebih dari 60 pemain, termasuk Kapten Jai Izes, untuk memetakan kekuatan tim. Fokus jangka pendeknya adalah FIFA Series Maret 2026, namun visi besarnya tertuju jauh ke depan. Meski PSSI belum mengeluarkan jadwal resmi kunjungan luar negeri, dunia maya sudah riuh dengan spekulasi rencana tur Eropa sang pelatih. Kabar yang beredar di akun-akun fanbase menyebutkan bahwa Herdman akan terbang ke Belanda, Jerman hingga Inggris pada akhir Januari untuk bertemu langsung dengan beberapa nama besar yang selama ini menjadi impian pendukung Garuda. Spekulasi yang paling santer terdengar adalah upaya lobi tingkat tinggi untuk Pascal Struijk Leeds United dan gelandang berbakat Laurens Ulrich.
Meskipun Ulrich sempat menyatakan masih fokus pada timnas Jerman, kehadiran sosok motivator ulung seperti Hertmann diyakini mampu mengubah peta kekuatan. Nama-nama lain seperti Jensen Zelt dan Tristan Goyer juga masuk dalam daftar spekulasi pemain yang akan diketuk pintunya oleh Hertmann dalam kunjungan tersebut. Di media sosial, narasi Hertmann Effect mulai menyebar. Para pendukung optimis bahwa pengalaman Hertmann dalam menyatukan pemain dari berbagai latar belakang budaya di Kanada akan menjadi kunci sukses menaturalisasi pemain-pemain kelas A di Eropa. Ada spekulasi tak berdasar namun menarik yang menyebutkan bahwa Hertmann membawa buku hitam berisi 10 pemain rahasia di liga-liga top Eropa yang memiliki garis keturunan Indonesia namun belum terdeteksi radar sebelumnya. Kabar burung ini menyebutkan salah satu pemain tersebut bermain di kasta tertinggi Liga Prancis, Ligue A, dan siap membela Indonesia jika proyek 2030 terlihat menjanjikan. Kombinasi antara fakta perkenalan resmi hari ini dan spekulasi perburuan pemain di Eropa menciptakan gelombang energi positif bagi fans Garuda. Jika benar Hertmann akan keliling Eropa akhir Januari nanti, ini bukan sekadar kunjungan biasa, melainkan sebuah pernyataan perang bagi rival-rival di Asia bahwa Indonesia tidak lagi bermain-main. Mimpi menuju Piala Dunia 2030 memang masih jauh, namun dengan John Hertmann di kursi kemudi dan potensi tambahan amunisi dari diaspora Eropa, harapan itu terasa lebih nyata dari sebelumnya. Kebangkitan Hertmannisme. Standar STY kembali. Skuad lokal jadi tulang punggung di Piala AFF 2026. Atmosfer sepak bola Gena hari ini mendadak emosional. Setelah resmi diperkenalkan oleh PSSI di Hotel Mulia pagi tadi, John Hertmann langsung mengeluarkan pernyataan yang memicu debat sekaligus nostalgia luar biasa di kalangan fans. Dalam sesi tanya jawab, pelatih asal Inggris itu memberikan sinyal kuat bahwa ia akan mengadopsi pendekatan keras dan disiplin tinggi yang mengingatkan publik pada era keemasan Shin Tae-yong atau STY. Secara faktual, John Hertmann hari ini menegaskan tantangan besar yang dihadapinya untuk Piala AFF 2026 atau ASEAN Championship yang akan dimulai pada Juli mendatang. Mengingat turnamen tersebut digelar di luar kalender resmi FIFA dan bertepatan dengan masa pramusim klub-klub di Eropa, Hertmann mengakui akan sangat sulit memanggil pemain diaspora kelas A seperti Jay Itzes atau Kevin Dix. Kita harus menghargai liga profesional di sini. Saya sudah memantau laga Persib vs Persija dan intensitasnya luar biasa. Untuk turnamen yang jadwalnya menantang, AFF, fondasi kita adalah liga domestik, ujar Hertmann. Ia menegaskan tidak akan memaksakan pemain dari Eropa jika klub mereka tidak mengizinkan dan lebih memilih mengasah talenta lokal yang lapar akan gelar. Meski Hertmann bicara dari sudut pandang teknis jadwal, di media sosial narasi ini berkembang menjadi spekulasi liar yang menggembirakan. Kembalinya STY-isme. Fans Garuda di X atau Twitter berspekulasi bahwa Hertmann secara sengaja ingin menguji nyali pemain lokal tanpa bantuan pemain naturalisasi, persis seperti yang sering dilakukan STY di turnamen regional untuk membangun mentalitas baja. Muncul spekulasi bahwa Hertmann telah menyiapkan kamp latihan militer rahasia di bulan Juni nanti bagi para pemain Liga Indonesia yang terpilih. Kabar burung ini menyebutkan bahwa standar kebugaran yang diminta Hertmann sangat tidak masuk akal bagi rata-rata pemain lokal saat ini. Sebuah langkah yang dinilai sebagai standarisasi ulang kualitas pemain timnas agar tidak ada lagi kesenjangan fisik antara pemain Liga Domestik dan mereka yang bermain di luar negeri. Dinamika di kolom komentar akun-akun besar sepak bola menunjukkan full support. Fans Garuda mulai menyuarakan dukungan terhadap spekulasi full lokal untuk AFF. Narasi yang berkembang adalah Piala AFF adalah turnamen uji coba. Jika pemain lokal tidak bisa membuktikan diri di sini, mereka tidak layak bersanding dengan diaspora di Piala Asia atau kualifikasi Piala Dunia. Optimisme ini lahir dari keyakinan bahwa Hertmann yang sukses membawa Kanada, negara non-tradisional sepak bola, ke Piala Dunia, memiliki formula rahasia untuk menyulap pemain-pemain lokal menjadi monster di lapangan. Spekulasi menyebutkan Hertmann akan membawa asisten pelatih fisik khusus yang pernah menangani atlet lari Olimpiade untuk memastikan pemain Indonesia bisa berlari 90 menit tanpa henti, sebuah tanda-tanda standar tinggi yang sangat disenangi fans. Kombinasi fakta bahwa Hertmann sangat menghargai liga domestik dengan spekulasi kembalinya kedisiplinan ala STY menciptakan gelombang kepercayaan diri baru.
Jika benar Herdman berani tampil di AFF 2026 tanpa satupun pemain diaspora demi mematangkan mentalitas pemain lokal, maka ini adalah langkah paling berani yang pernah diambil pelatih asing sejak era STY. Publik kini menanti, apakah Herdmanisme ini hanya sekedar strategi karena kendala jadwal, atau memang sebuah desain besar untuk memastikan bahwa skuad Garuda tahun 2030 adalah tim yang seimbang secara kualitas antara talenta lokal dan internasional? Erick Thohir resmikan John Herdman, harapan baru, standar dunia, dan warning dari netizen. Panggung sepak bola Indonesia hari ini resmi memasuki babak baru. Ketua Umum PSSI Erick Thohir secara formal memperkenalkan John Herdman sebagai nahkoda baru skuad Garuda. Suasana penuh optimisme menyelimuti ruangan. Namun di luar gedung, jagat maya justru riuh dengan diskusi tajam yang membandingkan nasib Herdman dengan para pendahulunya, terutama Shin Tae-yong. Secara faktual, Erick Thohir menegaskan bahwa penunjukan Herdman bukanlah tanpa alasan. Dengan rekam jejak membawa tim nasional putra dan putri Kanada ke Piala Dunia, Herdman dianggap memiliki DNA pemenang yang dibutuhkan Indonesia. Hari ini kita memulai program prestasi menuju Piala Dunia 2030. John Herdman punya kualifikasi untuk itu. Saya minta dia cepat beradaptasi dengan atmosfer sepak bola kita yang unik, ujar Erick dalam sesi konferensi pers pagi tadi. PSSI mengikat pelatih asal Inggris ini dengan kontrak 2+2 tahun yang mencakup tugas menangani tim senior sekaligus U23 demi kesinambungan prestasi. Herdman sendiri tampak antusias. Ia mengonfirmasi telah mengantongi daftar 60 pemain potensial dan sudah berkomunikasi dengan Kapten J. Idizes. Baginya, tantangan di Indonesia adalah proyek terbesar dalam kariernya. Namun, di balik jabat tangan hangat di depan kamera, dunia maya mulai memunculkan narasi spekulatif yang provokatif. Para penggemar Garuda di platform X atau Twitter dan Instagram memberikan peringatan yang cukup unik namun serius kepada Herdman. Muncul kekhawatiran dari sebagian fans bahwa jika Herdman terlalu vokal atau terlalu bersinar di panggung media melampaui popularitas sang ketua umum, perjalanannya bisa berakhir tragis seperti era Shin Tae-yong yang penuh dengan dinamika pasang surut hubungan dengan federasi. Coach John, fokus di lapangan saja. Jangan terlalu sering masuk podcast atau jadi ikon iklan sendirian. Biarkan Pak Ketum yang jadi wajah federasi. Tulis salah satu akun fanbase dengan ribuan pengikut yang kemudian viral. Spekulasi liar ini menyebutkan adanya perjanjian tidak tertulis di mana pelatih dilarang memiliki nilai komersial yang menyaingi kebijakan satu pintu PSSI. Meskipun ini tidak ditemukan faktanya di lapangan, narasi ini mencerminkan trauma kolektif fans terhadap suksesi pelatih sebelumnya yang seringkali berakhir karena alasan non-teknis. Netizen juga menyoroti bagaimana John Herdman harus lincah bermanuver di antara ambisi prestasi dan birokrasi. Ada teori konspirasi yang beredar di grup-grup WhatsApp pecinta bola bahwa Herdman sudah dibekali panduan komunikasi khusus agar setiap keberhasilan tim selalu dikaitkan dengan dukungan penuh pemerintah dan PSSI, tanpa menonjolkan peran individu pelatih secara berlebihan. Spekulasi lain menyebutkan bahwa jika dalam kurun waktu 12 bulan pertama Herdman gagal membawa Indonesia masuk 100 besar FIFA, meski permainannya bagus, tekanan dari orang dalam akan mulai terasa. Fans mengingatkan agar Herdman tidak berakhir menjadi martir demi kepentingan citra pihak tertentu. Terlepas dari segala spekulasi dan ketakutan fans akan politik matahari kembar, fakta hari ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki pelatih dengan kualifikasi terbaik yang pernah ada. Erick Thohir telah memberikan panggung, dan John Herdman telah memegang tongkat estafet. Kini tinggal bagaimana Herdman membuktikan bahwa ia mampu membawa Garuda terbang tinggi tanpa harus terbakar oleh panasnya panggung popularitas di luar lapangan hijau. Piala Dunia 2030 adalah target mati, dan bagi para fans, hanya satu yang mereka inginkan, prestasi di atas ego birokrasi. Jembatan emas Garuda. Akankah Nova Arianto tularkan standar STY ke era John Herdman? Dunia sepak bola Indonesia tengah berada di titik balik bersejarah. Di balik profil mentereng pelatih yang membawa Kanada ke Piala Dunia 2022 tersebut, satu nama lokal terus menggema di telinga para penggemar setia, Nova Arianto. Meskipun Ketua BTN Sumarji telah menyatakan bahwa Nova Arianto saat ini difokuskan untuk menakodai Timnas U20, spekulasi di kalangan pengamat dan fans Garuda justru menguat ke arah kolaborasi strategis.
Sumarji menjelaskan bahwa PSSI telah menyiapkan daftar pelatih lokal potensial untuk diwawancarai langsung oleh Hartman. Kami tidak mau ikut campur soal siapa pelatih lokal yang ditunjuk. Itu hak prerogatif Coach John. Dia yang akan melakukan interview untuk mencari sosok yang sesuai dengan filosofi permainannya, tambah Sumarji. Muncul aspirasi besar agar Nova tetap dilibatkan sebagai konsultan internal atau asisten penghubung bagi Hartman. Mengapa? Jawabannya sederhana, standar Sintayong. Selama bertahun-tahun mendampingi Sintayong, Nova Arianto bukan sekedar asisten. Ia adalah murid ideologis yang menyerap seluruh etos kerja pelatih asal Korea Selatan tersebut. Publik sepak bola Indonesia tahu betul bahwa STY telah mengubah DNA timnas Indonesia dari sisi fisik, mentalitas petarung, hingga disiplin yang tak bisa ditawar. Spekulasi yang berkembang di media sosial menyebutkan bahwa kehadiran Nova Arianto di samping John Hartman akan menjadi kunci agar transisi kepelatihan tidak merusak fondasi yang sudah dibangun. Jika Nova diboyong atau setidaknya dilibatkan dalam tim teknis Hartman, ia siap menularkan standar tinggi tersebut. Fans Garuda pasti bangga jika melihat nilai-nilai hard work dan zero compromise ala STY tetap mengalir dalam skema modern yang dibawa oleh Hartman. Sumarji dalam keterangannya memang menekankan pentingnya Nova di level umur. Namun, dalam dinamika sepak bola modern, peran bridge coach atau pelatih jembatan sangatlah krusial. John Hartman adalah pelatih yang sangat mengandalkan data dan pendekatan psikologis. Disinilah Nova Arianto bisa masuk sebagai kepingan puzzle yang hilang. Nova memahami karakteristik pemain Indonesia luar dalam. Ia tahu siapa pemain yang mentalnya setengah hati dan siapa yang memiliki napas kuda. Dengan membawa catatan standar fisik dan kedisiplinan dari era STY, Nova bisa mempercepat proses adaptasi Hartman. Tanpa bantuan sosok seperti Nova, pelatih asing seringkali butuh waktu berbulan-bulan hanya untuk memahami budaya ruang ganti. Di platform X atau Twitter dan Instagram, tagar Nova untuk Hartman mulai bermunculan. Fans Garuda merindukan sosok yang bisa menjaga kontinuitas prestasi. Mereka bermimpi melihat perpaduan antara kecanggihan taktik Amerika Utara milik Hartman dengan ketangguhan mental Asia Timur yang diwariskan STY melalui Nova Arianto. Jika Coach Nova bisa menularkan standar latihan STY kepada Coach Hartman, timnas kita tidak perlu mulai dari nol lagi. Kita hanya perlu naik kelas, tulis salah satu akun fanbase timnas yang viral hari ini. Kebanggaan ini berakar pada kepercayaan bahwa pelatih lokal kini sudah setara kemampuannya untuk mendampingi pelatih kelas dunia. Meskipun secara administratif Sumarji menyebut Nova tetap di U20, desakan agar ada komunikasi intensif antara kedua pelatih ini tak terbendung. Publik berharap ada sistem di mana kurikulum latihan yang telah dibentuk Nova di tim muda tetap selaras dengan filosofi Hartman di tim senior. Narasi yang berkembang adalah John Hartman membawa impian Piala Dunia, sementara Nova Arianto menjaga api kedisiplinan agar tetap menyala. Kombinasi ini diyakini akan menjadi duet maut yang paling disegani di Asia Tenggara, bahkan Asia. Jika kolaborasi ini benar-benar terwujud dalam bentuk sinergi teknis, maka jalan menuju papan atas sepak bola internasional bukan lagi sekedar mimpi bagi Indonesia.